Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, atau menjelang malam lah buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang ya. Kali ini yang mau kita bahas adalah soal somasi atau pemrosesan ke jalur hukum dari pinjol-pinjol legal melalui email atau WhatsApp ya. Itu selalu menjadi bahan utama dari debt collector ketika melakukan penekanan atau ketika mereka melakukan aksi penagihan terhadap diri Anda, terutama yang telat bayar atau gagal bayar, apalagi Anda yang paling susah banget untuk dihubungi. Ini menjadi senjata utama bagi para debt collector untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda ya. Saya mau bahas hal itu buat teman-teman semuanya sebelum hal ini beranjak jauh dari pola pikir Anda tentang somasi ataupun pemrosesan ke jalur hukum dari pihak pinjol legal ya, atau resmi dari OJK. Dan sebelumnya seperti biasa, yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Atau Anda yang belum mensupport channel ini silahkan disupport dulu ya, silahkan, saya beri kesempatan. Oke, somasi atau proses ke jalur hukum dari pinjol legal ini sudah tidak asing lagi ya bagi teman-teman semuanya, terutama yang telat bayar atau gagal bayar, bahkan yang gagal bayarnya sampai sudah berbulan-bulan. Sudah tidak heran lagi jika Anda mendapatkan email tentang hukum perdata, apalagi pasal-pasal yang selalu digunakan pasal KUHP tentang tata hukum perdata. Biasanya mereka menggunakan pasal 1243 ya. Bagaimana sebenarnya tentang edukasi ini dan bagaimana harusnya kita menyikapi hal-hal yang selalu dipakai oleh pihak pinjol atau pihak debt collector dalam melakukan penagihan. Oke, kita kembalikan ke peraturan wajib menagih 90 hari yang dimunculkan bersamaan dengan P2P Lending waktu Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia ditunjuk sebagai pengurus dari pinjol. Habis itu dengan bersamaan keluar POJK, yaitu wajib menagih 90 hari. Seiring waktu berjalan, peraturan itu dipertegas lagi oleh OJK bahwa wajib menagih 90 hari ini itu bukan berarti hutang hangus ataupun hutang lunas, tapi setelah 90 hari ya, dihitung sejak pertama sekali jatuh tempo. Setelah 90 hari pihak pinjol boleh menunjuk pihak ketiga yang legal dan resmi dari OJK ataupun menunjuk penasehat hukum untuk memberikan somasi ataupun melakukan proses atas dasar wan prestasi ya. Ini memang ada dalam peraturan OJK, baik itu yang lama maupun yang sudah diperbaharui. Bagaimana kita menanggapi tentang hal ini kalau misalnya ini terjadi pada diri kita? Ini banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana bang? Saya telat bayar, saya gagal bayar di pinjol legal dan resmi dari OJK. Saya telatnya itu sudah cukup lama ya, mencapai 6 bulan. Atau ada yang menyampaikan kepada saya 8 bulan bahkan setahun. Tapi beberapa hari kemudian atau beberapa hari belakang saya pernah mendapatkan satu email, yaitu somasi yang dilayangkan oleh pihak aplikasi ya. Dan kita tidak perlu sebutkan nih nama aplikasinya satu persatu ya, cuman somasi itu dikirimkan melalui via email, terkadang berdasarkan kop kepala surat saja. Tapi yang surat benar-benar resmi datang ke rumah itu belum ada yang menyampaikan ke saya. Tapi kalau hanya sebatas surat tagihan, surat peringatan pertama dan kedua ada. Tapi yang benar-benar surat somasi seperti yang dilontarkan di dalam email yang ditulis langsung oleh pihak lawyer atau penasehat hukum yang benar-benar sudah ditunjuk dan diajak kerjasama oleh pihak pinjol, itu belum ada surat tembusannya sampai ke rumah. Oke, bagaimana kita menyikapi tentang hal ini ya? Kita kembalikan ke peraturan dari OJK tadi. OJK memang membenarkan hal itu boleh-boleh saja dilakukan karena memang negara kita adalah negara hukum. Kalau pihak pinjol misalnya
tidak puas dengan adanya orang yang sudah mengingkari perjanjian, boleh dilakukan tuntutan wan prestasi. Cuma yang jadi pertanyaan saya, kembali lagi, ini bukan sekali dua kali saya bahas. Yang menjadi pertanyaan saya, pinjol mana yang mau mengorbankan uangnya hanya sebatas menuntut para debitur yang telat bayar dan gagal bayar, tidak mampu bayar dengan nominal yang sangat kecil. Itu yang jadi pertanyaan. Ya, kalau memang si pinjolnya ingin melakukan pemrosesan terhadap diri Anda menempuh jalur hukum, ya baik itu perdata ataupun untuk apa mereka mengajak kerjasama para penagih hutang atau pihak ketiga ini. Ya, memang di negara kita itu dibolehkan. Kalau memang tidak puas ya sudah, ini soal hutang-hutang diatur dalam pasal perdata, jatuhnya ke wan prestasi. Yang jadi pertanyaan saya, kalau memang mereka ingin memproses Anda ke jalur perdata, harusnya pihak penagih ini mereka nggak dibutuhkan dong. Ngapain mereka ngeluarin dana lagi untuk melakukan penagihan? Mendingan mereka keluarkan dana untuk nyewa penasehat hukum atau pengacara, ya sudah langsung somasi, langsung masuk ke persidangan. Intinya hal itu butuh pertimbangan yang matang dari mereka, karena bukan sedikit uang yang mau mereka habiskan dalam hal ini. Ya, apalagi pasal perdata ini hanyalah mengatur hak per individu saja. Tapi kalau untuk pidana sejauh ini nggak ada. Ya, lain hal kalau Anda memang memenuhi unsur di dalam permasalahan ini. Contoh pemalsuan data, KTP, data fake, dan segala macam ya. Kalau Anda mengarah ke suatu pidana itu ya kemungkinan gitu loh. Tapi kalau hanya sebatas Anda real telat bayar dan gagal bayar, memang fakta dan keadaan Anda itu nggak ada unsur pidana dalam hal itu. Itu diatur dalam pasal perdata. Makanya saya bilangin, untuk surat somasi, tekanan yang dikirimkan melalui email, melalui WhatsApp, berupa screenshot surat dan lain sebagainya, sebenarnya itu bukan menjadi hal yang harus Anda takuti. Apalagi Anda yang sudah telat 6 bulan, 8 bulan, bahkan setahun gitu loh. Yang jelas resiko yang akan Anda dapatkan bukan soal diproses ke pengadilan, tapi adalah pemrosesan skor kredit bermasalah. Itu lebih tepat gitu loh. Ya, apa yang kita harus terhanyut dengan, wah dia mau proses saya nih ke jalur hukum, dia mau, ini ada nih undangan pengadilan ke sidang perdata. Gak usah Anda pikirkan hal itu, karena sebelum ketakutan Anda, justru pertimbangan pinjol lebih besar daripada Anda. Berapa lagi duit yang mau mereka keluarin, ya, untuk memproses Anda yang telat bayar dan gagal bayar. Yang jadi masalah bukan 1 atau 2 orang, tapi jutaan orang yang mau mereka proses. Ya, kalau semua perkara telat bayar dan gagal bayar ini dilimpahkan ke pengadilan, apalagi tentang kasus pinjol, Anda kebayang nggak? Ramenya pengadilan itu untuk sidang perdata berapa banyak gitu loh dalam satu hari. Ya, contoh di satu pinjol legal aja berapa banyak debitur mereka? Jutaan. Ya, di dalam jutaan apakah ini semuanya lancar bayar? Belum tentu. Ya, 30% dari nasabah mereka pasti telat bayar dan gagal bayar. Apakah ini mau diproses? Ratusan ribu loh per Indonesia. Bukannya kasus pinjol aja yang mau diproses oleh hakim di pengadilan. Ya, jadi itu perlu dipertimbangkan juga dari teman-teman semuanya sebelum kita menakuti satu hal ini. Kita lihat dulu dasarnya. Yang saya takuti dalam hal ini apa? Oh, proses ke jalur hukum. Ini pantas atau tidak? Ya, cocok atau tidak? Si pinjol mau proses saya nih ke jalur hukum. Oke, saat ini apakah saya aja yang gagal? Saat ini apakah saya aja yang telat? Tidak, tapi puluhan juta orang yang telat bayar. Ya, yang gagal bayar, yang tidak mampu, bukan Anda sendirian. Ya, buat teman-teman semuanya yang bertanya sama saya via email tentang dikirimin somasi oleh pihak pinjol, itu nggak perlu takut. Walaupun somasi itu ditulis oleh lawyer atau pengacara langsung, Anda nggak perlu khawatir, karena itu memang prosedur, silahkan. Ya, kan itu diatur dalam pasal OJK. Kalau misalnya pihak pinjol setelah 90 hari ada debitur yang tidak melakukan pelunasan, boleh gunakan pihak ketiga. Ya, atau menunjuk pengacaranya langsung untuk mengirimkan somasi, ataupun bisa dibawa ke jalur pengadilan, terserah gitu loh. Ya, tapi kalau selama ini yang mau memproses Anda ke jalur perdata dengan pengadilan dengan uang cuma-cuma berapa anggaran yang dibutuhkan dan segala macam, itu memang belum terjadi sampai detik ini karena pertimbangan matang dari mereka. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya. Yang penting jangan lupa
disupport juga channel ini supaya channel ini makin berkembang lagi dan pastinya bisa memberikan motivasi, edukasi dan semangat buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar, gagal bayar di pinjol. Ya, mudah-mudahan channel ini bisa menseimbangkan antara rasa takut dan semangat Anda kembali. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.